Jumpa lagi dengan saya Tony Service. Pada kesempatan kali ini rice cooker merek Philips, dia kasusnya hanya bisa untuk menghangatkan. Jadi kalau untuk memasak itu dari informasi pemiliknya itu nggak bisa untuk memasak. Meskipun dari tombol ini sudah di posisi turun, yang seharusnya itu cooknya ini dia nyala, tapi ternyata ini nggak bisa. Hanya meskipun ditekan ke bawah itu hanya menghangatkan, nggak bisa memasak. Kita tes dulu betul atau enggak apa yang disampaikan oleh pemiliknya. Kalau dari sini, ini lampu buamnya untuk penghangatnya udah nyala. Nah, untuk yang meskipun udah diturunin, ini untuk cooknya dia nggak nyala dia. Berarti betul informasinya itu nggak bisa memasak. Kalau dari analisa yang muncul seperti ini, itu besar kemungkinan itu adalah untuk timing switchnya. Itu perkiraan saya seperti itu. Dan untuk memastikannya, ayo kita simak bersama-sama cara mengatasi rice cooker yang kasusnya tidak bisa memasak. Kondisinya seperti ini. Sekarang saatnya kita bongkar. Covernya kita cabut dulu. Ada baut di samping, kita lepas. Kita kumpulkan bautnya, kita kumpulkan. Baut yang di bawah kita lepas juga. Nah, ini harus kita congkel. Jadi istilah yang enak, kita pakai obeng yang agak tipis, kita congkel begini. Obeng kedua. Nah, sekarang terbuka. Untuk mempermudah ini, kita lepaskan dulu. Sudah terlepas. Jadi perkiraan saya, kalau dari kasus yang seperti itu, yang untuk timing switchnya ini yang warna biru, besar kemungkinannya itu. Sekarang kita coba, kita ukur. Kita ukur pakai multi tester. Kalau dilihat dari sini, dari multi tester, di saat kita ukur, ini seharusnya ini dia nyambung. Nah, ini harusnya dia mau putus nyambung, tapi ini kasusnya dia nyambung terus. Kita coba bongkar.
Seringkali di dalam sini itu karena dia panas itu ada meleleh atau semut, suka ada sarang semut yang ada di sana. Kita congkel dulu. Bentuknya seperti ini timingnya, dan di bawah ini ada pentil apa namanya, yang ini tombol. Jadi kalau tombol ini untuk putus nyambung arus, ini masih berfungsi. Kalau dilihat dari secara fisik, cuman kita lihat dulu dalamnya, ini bisa dibongkar dengan cara dicongkel. Congkel pakai cutler, congkel pelan-pelan. Nanti kita lihat apakah di dalamnya ada sarang semut atau enggak. Ini enggak ada sarang semut, enggak ada. Harusnya posisi ini dia betul. Ini karena dia udah meleleh nih. Ini ada meleleh, jadi ini udah panas, jadi yang ini harus kita ganti karena udah meleleh. Ini kalau kita bersihkan sebetulnya bisa, ini kita bersihkan keraknya, misalkan seperti ini, kerak yang di dalam sini itu sebetulnya bisa, cuman karena di sini sudah agak meleleh, untuk bodinya, untuk rumahnya agak meleleh, jadi lebih baik diganti. Ini kalau misalkan teman-teman nemuin dia bodinya masih bagus, ini dari ujung-ujung platnya ini kita kerok aja, itu sudah bisa mengatasi permasalahannya. Sebetulnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya, dengan dibersihin situ aja. Nah, untuk masukinnya tinggal ditekan gitu aja. Sekarang kita coba, kalau tadi itu diukur itu hanya manteng, nggak mau ada perpindahan putus nyambung. Nah, kalau sekarang coba, sekarang begitu kita ukur, bentar. Nah, saya bersihin dulu biar mudah terlihatnya. Saya amplas dulu. Oh, ini harus ganti teman nih. Dia maunya kadang-kadang dia, misalkan seperti ini, dia mau begitu ditekan dia putus. Ini harusnya seperti itu, begitu ditekan dia putus, dilepas dia nyala lagi. Tapi karena ini statusnya itu udah meleleh di body, jadi ini lebih baik diganti. Kalau yang bawahnya ini ya kakinya 2 seperti ini, kakinya 2. Saya ada beberapa contoh untuk timing switch. Ada yang seperti ini juga kakinya 3.
kakinya ada 3, modelnya seperti ini. Ada yang seperti ini, kakinya juga 3, cuman yang tuasnya ini lebih panjang. Ada yang seperti ini, kakinya juga 3. Ini juga 3, cuman ini sama-sama 3. Yang membedakan itu sini teman-teman. Tadi di saat ini kita tekan, ini enteng, dan ini ya lebih berat. Jadi kalau untuk rice cooker itu pilihannya ini yang original, yang apa? Tapi untuk merek-merek kayak Mas Pion gitu ya, original dia lebih enteng. Kalau pakai yang berat itu begitu dipraktekkan dipasang itu dia nggak kuat nekan ya, jadi kurang berfungsi. Jadi yang betul itu untuk yang enteng, tekanannya enteng. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau ini kakinya 2 itu sini dan di sini, sementara yang di sini kakinya 3, bisa nggak dipakai kan gitu ya. Nah ini teman-teman, ini kita fungsikan karena untuk nyari yang kaki 2 itu relatif agak sulit di pasaran. Mungkin di beberapa kota-kota besar mungkin tersedia, cuman ini agak sulit kan, nyari kaki 2 agak sulit. Kita gunakan yang kaki 3, dan kaki 3 itu yang kita pakai ini satu, dan diantara 2 ini. Nah tahunya yang mana kita mau pakai yang kaki 3? Kaki yang sebelah sini itu mau dipakai yang atas atau yang bawah? Sekarang kita ukur dulu teman-teman. Cara mudahnya, pertama kita seperti ini. Kalau kita ukur yang rusak ini ya, ini kan di saat belum ditekan tombol hitam ini ya, sebelum ditekan itu dia posisi nyambung. Begitu dipencet itu posisi mati, jadi posisi seperti ini. Nah untuk yang kaki 3 kita ambil di posisi yang sama. Begitu kita sambungkan ya, cari yang nyambung dulu. Nah berarti yang kita pakai itu yang pertama, yang ini, dan yang bawah. Jadi yang fungsinya nanti akan sama tuh. Begitu dipencet dia putus, dilepas dia nyambung. Jadi yang kita pakai itu kaki atas dan nih bawah ini gitu. Itu yang kita pakai. Sekarang kita praktekkan untuk yang hitam ini, kita aplikasikan di rice cooker merek Philips. Seperti ini. Untuk kabel yang ini yang double kita taruh atas. Dan yang satu ini kita diposisikan di paling bawah. Setelah itu lubang ini, lubang yang ada ini, kita masukkan ke pengaitnya ini, yang lubang sini. Itu sebagai pegangan supaya dia nggak lari. Lalu ada satu baut kita pasang di sini, di lurusnya. Jadi untuk mengganti ini, untuk mengganti timing switch seperti itu, kita pasang kembali. Untuk
kabelannya yang untuk warna kuning ke ground, dan yang dua kabel ini itu ke dua kaki berikutnya yang jejer. Kita tes dulu teman-teman ya, kita tes dulu kabelnya, kita pasang ini sebelum kita masukkan, jadi nanti supaya bisa terlihat bahwa yang kita pasang tadi, yang ini itu bisa berfungsi. Kita lihat dulu posisi lampunya. Posisi lampunya di sini. Coba. Ini posisi menghangatkan, lampunya oranye menyala. Posisi tuh, udah nyala. Kalau terlepas mati ya, jadi posisi lampunya ini yang untuk cooking sudah menyala tuh. Nah, oke. Berarti permasalahan ini itu sudah selesai. Jadi problemnya ada pada timing switch. Jadi kalau teman-teman mengalami rice cooker hanya bisa menghangatkan, begitu untuk memasak itu tidak bisa. Salah satu penyebabnya itu pada timing switchnya. Jadi dia nggak bisa berpindah untuk arusnya, nggak bisa memutus arus. Jadi ini yang bermasalah. Dan untuk cara memilih mana yang cocok itu bisa ngeliat yang saya contohkan tadi, pilihannya yang mana yang sesuai untuk rice cookernya. Jadi kalau misalkan nyari spare part yang sesuai tidak bisa ditemukan, bisa dengan model lain, yaitu dengan cara merubah posisinya seperti tadi itu pilihannya, milih kakinya. Jadi meskipun yang kabel yang kaki 2 tidak ditemukan, bisa menggunakan yang kaki 3. Itu teman-teman, cara mudah bagaimana cara menservis rice cooker dengan kasus yang seperti itu. Kasus hanya bisa menghangatkan dan bisa dan nggak bisa memasak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sebentar. Nah, ini setelah untuk pemasangannya seperti ini, bautnya dimasukin, begitu udah lurus ini boleh ditutup. Untuk kapan tinggal di itu aja, tinggal dipukul, terus baut samping kita pasang kembali. Baut belakangnya kita juga pasang. Ini bautnya hanya ada satu, baut yang di bawah. Oke, selesai. Jadi kalau panci ini coba kita masukkan, kita tutup. Nah, sekarang kita tes ya, kita gelapin supaya kelihatan nyalanya. Colokkan, begitu dicolokkan, ini posisinya lampu menghangatkan, dan begitu untuk tombol ini diturunkan, lampu yang buat memasak sudah menyala kembali. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Demikian berbagi pengalaman menservis rice cooker dengan kasus hanya bisa menghangatkan, tidak bisa untuk memasak. Semoga
Video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.